Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Dwi Cahyani, nama saya Ana Ramadhani, Nama saya Chandra Ramadan. Saya Siti Wakila di sana. Secara historis dan sosiologis menunjukkan bahwa umat Islam terdiri dari beragam mazhab, beragam pemahaman, dan beragam praktik keagamaan. Keberagaman ini semakin berwarna ketika Islam dibawa masuk ke ranah kehidupan masyarakat yang lebih luas. Fakta keragaman ini berlangsung lebih dari beberapa abad. Di negara kita, hal tersebut tidak mungkin dapat dihindari. Ikhtiar yang perlu kita lakukan dengan membangun persatuan dan keragaman. Keberagaman kultural sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber dari nasa-nasa keagamaan atau Al-Quran dan As-Sunnah, dan melahirkan beberapa pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam pada satu ril dengan umat Islam pada ril lain. Dengan kata lain, secara religius kultural, pada diri Islam historis tidak hanya dijumpai keberagaman yang disebut multikultural, namun juga didapati keberagaman yang disebut multi syariat. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar dan sesuai dengan tuntutan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia? Sebagaimana telah disebutkan berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunatullah yang kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman, artinya keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Dan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat Nabi. Setelah Nabi wafat, umat menjadi terpecah belah menjadi beberapa golongan agama, mazhab, dan keyakinan religius. Kemudian Allah mendatangkan Nabi lain dengan tujuan untuk memberikan petunjuk untuk agama yang benar. Umat yang menghendaki hidayah akan beriman kepada Nabi atau Rasul yang baru, atau pengganti Nabi atau Rasul sebelumnya. Namun, kebanyakan manusia malah iri dengan Nabi dan Rasul yang baru dengan alasan bahwa Nabi atau Rasul pengganti bukan dari kalangan Nabi atau Rasul sebelumnya. Watak mereka sama persis iblis yang tidak mau taat kepada Nabi Adam. Mereka malah menciptakan agama, mazhab, dan keyakinan religius berdasarkan ajaran Nabi atau Rasul yang telah wafat. Demikianlah setiap seorang Nabi atau Rasul wafat, umat manusia terpecah belah ke dalam beberapa agama, mazhab, dan keyakinan religius. Atas dasar itulah, maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, umat manusia di dunia ini telah memeluk agama, mazhab, dan keyakinan religius yang berbeda-beda. Dilihat dari berbagai aspek masyarakat Indonesia dalam masyarakat majemuk. Dari segi etnis, misalnya ada suku Melayu, suku Batak, dan suku yang lainnya, sehingga menjadi suku yang besar di tanah air ini. Dalam konteks seperti ini, 14 abad yang lalu, Islam telah memberikan petunjuk kepada kita seperti yang kita baca dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk mewujudkan kebersamaan dalam keragaman, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sekurang-kurangnya terdapat dua perspektif besar petunjuk Al-Quran yang mesti kita amalkan dalam mewarnai kehidupan bersama dalam keragaman, yaitu pertama, mengamalkan prinsip asyu'ub, yaitu menerima eksistensi dan perbedaan suku bangsa lain sebagai anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Nahdariyah al-Nahda, yaitu menerima eksistensi kemanusiaan, bahwa manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesamaan hak satu sama lain.
Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme ini. Yang pertama, prinsip keberagaman yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran. Padahal, untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Maz'un, dan sesungguhnya sebaik-baiknya agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang. Al-Hanifiyah Al-Samhah. Yang kedua adalah keadilan yang objektif. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kadangkala dalam tindakan seringkali karena kita tidak suka dan menganggap orang lain sebagian bukan dari kelompok kita atau outsider, maka kita bisa berbuat tidak adil terhadap mereka dalam memutuskan hukum, interaksi sosial maupun hal-hal lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif terlepas dari rasa suka atau tidak suka, like and dislike. Ketiga adalah menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika sedang melakukan dakwah. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam berdakwah, kita harus mengutamakan dialog, kebijaksanaan, dan cara-cara argumentatif lainnya, atau interfaith dialog. Tiap agama mempunyai logikanya sendiri dalam memahami Tuhan dan firman-Nya. Kedua, bahwa dialog bukanlah dimaksudkan untuk saling menyerang, tetapi adalah upaya untuk mencapai kesepahaman dan mempertahankan keyakinan kita. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah menuju ke titik pertemuan antara kami dan kamu. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Baik, selanjutnya yang keempat, yang terakhir, menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang mereka menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dengan semisal melakukan advokasi terhadap masyarakat tertindas seperti kaum buruh, pelecehan seksual, dan sebagainya, maka kita tidak boleh begitu mencurigainya sebagai gerakan pemurtadan atau bahkan berusaha menggagalkannya. Tetapi hal tersebut haruslah menjadi pemicu bagi kita, kaum muslimin, untuk berusaha menjadi lebih baik dari mereka dalam melakukan amal sosial. Baik teman-teman, kalau keempat prinsip ini kita bisa pegang, insya Allah akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antar umat beragama, hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial, sehingga kehadiran agama, khususnya Islam, tidak lagi menjadi momok bagi kemanusiaan, tetapi malah menjadi rahmat bagi keberadaan, tidak hanya manusia tetapi sekaligus alam semesta ini. Dengan adanya kebersamaan, tercipta peluang atau kesempatan untuk mengekspresikan diri, hidup berdampingan, dan bekerja sama antar berbagai kelompok masyarakat. Hal ini tentunya sejalan pula dengan petunjuk Al-Quran untuk bertawun atau tolong-menolong, saling bekerja sama dalam membangun kebaikan.